Definisi biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah ini asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Sistem akuntansi biaya ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya serta menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Selanjutnya, manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lain. Yang kedua, kelemahan biaya standar. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jenis-jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara keseluruhan, dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Jika masukan suatu pusat pertanggungjawaban dikalikan dengan harganya, akan diperoleh biaya, sedangkan jika keluarannya dikalikan dengan harganya, akan diperoleh pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Semua pusat pertanggungjawaban dapat diukur masukannya, tetapi tidak semua keluaran pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif. Dengan mudah kita menentukan satuan ukuran bagi keluaran departemen pembangkit listrik, tetapi tidak demikian dengan penentuan satuan ukuran keluaran departemen personalia. Berdasarkan atas masukan dan keluarnya, pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan masukannya. Yang kedua, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarnya. Kemudian yang ketiga, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan atau laba. Yang keempat, pusat investasi, yaitu adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi di dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri. Oke, selanjutnya prosedur penentuan biaya standar. Nah, prosedur penentuan biaya standar ini dibagi menjadi 3 bagian. Biaya bahan baku standar terdiri dari masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih, dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua adalah harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar. Kemudian biaya tenaga kerja standar yang terdiri dari
perjanjian dengan organisasi karyawan, kemudian data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tarif upah standar, yaitu adalah rata-rata hitung, rata-rata tertimbang atau median dari upah karyawan di masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik standar. Nah, tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal. Manfaat utama tarif standar ini yang meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel tetap adalah untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaannya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis standar. Terdapat 4 jenis standar dalam penentuan biaya standar ini. Yang pertama adalah standar teoritis, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Kemudian yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Yang ketiga adalah standar normal didasarkan pada biaya masa lalu dan disesuaikan dengan taksiran biaya yang akan datang. Dan yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai merupakan kriteria terbaik untuk menilai pelaksanaan. Selanjutnya kita masuk pada analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung, yaitu yang pertama ada model 1 selisih, yaitu selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Yang kedua ada model 2 selisih, yaitu harga dan selisih kuantitas dan efisiensi. Yang ketiga ada model 3 selisih, yaitu biaya yang sesungguhnya dipecah menjadi selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Oke, selanjutnya kita masuk dalam akuntansi biaya standar, dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode ganda. Pada metode ganda terdapat 3 karakteristik dalam metode ini. Yang pertama ada rekening barang dalam proses didebit dan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Dan yang ketiga ada selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar, merupakan jurnal total perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Metode yang kedua ada metode tunggal, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencatatan biaya bahan baku, yang kedua pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Yang berikut selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama selisih komposisi bahan baku, yaitu bila terjadi penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya. Yang kedua, perhitungan selisih komposisi bahan baku. Yang ketiga, perhitungan selisih hasil bahan. Yang terakhir, pencatatan selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Yang berikutnya, perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara yang pertama, ditutup ke rekening laba rugi. Yang kedua, dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada jenis selisih, besarnya selisih, pengalaman penggunaan biaya standar, sebab-sebab terjadinya selisih, dan waktu terjadinya. Perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi.